Kita berakhir jam berapa? Khawatir nunggu yang adzan pengajian dan lain-lain. Laki-laki tadi udah nanya 2, perempuan juga udah nanya 2. Satu lagi. Oke, satu lagi. Siapa nih? Hah? Ya udah, dua-duanya aja. Bismillah, ada titipan pertanyaan, Pak. Hah? Titipan pertanyaan? Jadi dia itu backgroundnya mondok gitu, 12 tahun. Terus tiba-tiba dia tanya ke saya yang bukan lulusan pondok gitu, terus kok aku kehilangan jati diri ya? Atau bahkan aku belum punya jati diri gitu. Itu gimana cara jawab pertanyaan itu ya, Pak? Di pondok? Jadi dia backgroundnya pondoknya 12 tahun, tapi setelah keluar dari lingkungan tersebut, dia malah kehilangan jati diri gitu. Mungkin itu sih. Atur nuhun. Cok lempar dulu ke akang yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pertanyaan mengenai fenomena di masyarakat yang dimana orang miskin itu banyak yang bilang banyak anak banyak rezeki gitu. Ya, yang kayak gitu. Bagaimana menurut Pak Gubernur? Oke, siap. Aduh, punten cangkel. Aduh. Kita tanyain dulu banyak anak banyak rezeki. Dari mana muncul istilah banyak anak banyak rezeki? Ada penelitian ilmiah terkait dengan pertanyaan banyak anak banyak rezeki. Dari mana dia muncul? Dari masyarakat agraris. Selama ada sebuah masyarakat yang bergantung hidupnya pada pertanian, maka mereka pasti punya peribahasa banyak anak banyak rezeki atau yang sejaman yang semakna dengan itu. Kenapa seperti itu? Karena masyarakat agraris itu hidup di wilayah yang pasti subur dan gak usah dicari makanan tuh, tapi bisanya diolah. Jadi gini, hidup di zaman Bandung tempo dulu, hutan belantara, itu tuh memberi kita makan dan minum kan? Nah, siapa yang bisa memberi kita makan dan minum? Yang menggarap tanah itu. Semakin banyak yang menggarap, semakin banyak sumber daya yang bisa kita dapatkan. Karena itulah orang-orang zaman dulu yang hidup di masyarakat agraris berpikir makin banyak anak, makin banyak rezeki. Begitu. Beda sama misalkan di Arab. Di Arab itu mereka juga terdorong untuk banyak anak, banyak rezeki. Tapi istilahnya bukan banyak anak, banyak rezeki. Istilahnya tuh udah lain lagi. Kenapa? Istilah kalau misalkan di Arab itu adalah banyak anak itu untuk membanggakan kabilah. Kenapa seperti itu? Karena semakin banyak orang yang dilahirkan itu untuk menutupi kompensasi kematian yang juga di sana sangat banyak. Gitu. Misalkan di Arab, saya mohon maaf ya, ini juga bahasan yang tadi. Kenapa di Arab budaya poligaminya pekat, kuat? Karena kematian anak di sana jauh lebih tinggi daripada di wilayah-wilayah lain. Karena sumber dayanya sedikit, iklimnya ekstrim, rebutan sumber dayanya juga ekstrim. Karena itu yang mati banyak. Saya mohon maaf, Nabi punya putra 6 dari Khadijah. Yang bisa bertahan hidup sampai di atas 15 tahun, sampai bisa nikah, itu ya cuman Fatimah. Ya ada Ummu Kulsum, cuman yang paling panjang usianya itu ya Fatimah itu. Dari 6. Coba perbandingannya berarti apa? Dari 6, 1 yang bisa bertahan. Itu di Arab tuh begitu. Makanya di sana dikembangkan budaya poligami. Sebab kalau tidak ada poligami, punah masyarakat Arab di zaman dulu tuh dijamin punah. Gitu. Nah, misalkan itu dikaitkan dengan budaya. Jadi banyak anak, banyak rezeki itu dikaitkan dengan kebudayaan. Kalau masyarakat berdagang, tidak. Masyarakat pengusaha, makin banyak anak, makin banyak harta yang harus dibagi. Makanya pengusaha anaknya dikit-dikit.
Pernah ketemu sama anak singkong Hairul Tanjung? Pengusaha kan? Coba hitung anaknya berapa? Sedikit. Kayak gitulah kurang lebihnya ya. Ya begitulah. Terus pertanyaan dari tadi Teteh. Saya kehilangan dari temannya ya. Semoga 5 menit selesai. Atau 10 menit lah. Pertanyaan dari si Teteh adalah, saya sejak di pesantren sekian tahun, jadi kehilangan jati diri. Jati diri itu apa? Ada yang tahu jati diri itu apa? Di film-film tahun 80-an, tahun 90-an, masih ada kata-kata dialog kurang lebih seperti ini. Biarkan anak itu sampai dia menemukan jati dirinya. Jati diri itu apa? Jati diri itu sebenarnya adalah potensi yang akhirnya dikenali. Jadi setiap orang itu karakteristiknya beda-beda. Saya jago ngomong, tapi mengeksekusi satu tindakan susah. Akang ini jago dalam hal ini, akang ini jago hal ini, akang ini lemah dalam hal ini. Setiap orang itu unik, otentik, spesifik, punya bakat masing-masing, potensi masing-masing. Dan itu setiap orang itu beda-beda. Nah, kebanyakan masyarakat Indonesia gagal untuk menemukan potensinya masing-masing. Tahu dari mana dia gagal? Dari dia itu sering bingung. Aduh, saya tuh mau kerja apa ya? Kuliah tujuannya apa? Nyari kerja. Tepat disitulah bukti bahwa dia itu gagal untuk menemukan potensi dirinya masing-masing. Kebanyakan masyarakat Indonesia gagal untuk menemukan potensi jati dirinya, sampai-sampai dia bekerja tuh penuh keluhan. Orang yang menemukan jati dirinya, dia kerja tuh fine, enjoy, bahkan ketika gajinya tidak besar. Tapi orang yang kerja, tapi dia tidak sesuai dengan jati diri, mengeluh terus, bahkan ketika gajinya besar. Jati diri itu adalah potensi yang disadari. Begitu. Nah, khusus buat laki-laki, kalau sampai umur 40 tahun, dia masih ngeluh, masih belum mapan, artinya dia sama sekali tidak akan menemukan jati dirinya sampai seumur hidup. Kalau umur 40 tahun dia belum mapan. Ada rumusan kayak gitu, tidak selalu benar, tidak umumnya selalu seperti itu, tapi umumnya seperti itu, tapi tidak semuanya begitu. Ya, ini penting buat laki-laki. Kalau laki-laki umur 22 tahun, dia belum menemukan bakatnya, dia selamanya tidak akan menemukan bakatnya. Kalau sampai umur 40 tahun dia belum menemukan kemapanan, dia kayaknya belum akan menemukan kemapanan sampai selama-lamanya. Mungkin gitu ya. Walaupun kita bisa menemukan ada beberapa kasus yang menentang itu, tapi mungkin seperti itu. Nah, ketika kita masuk ke pesantren, sadari ada pesantren yang real pesantren beneran, ada pesantren yang abal-abal. Ada banyak. Nah, kalau misalkan gini, pesantren yang real itu ngikutin contoh Nabi. Contoh Nabi itu maksudnya gimana? Gini nih. Ada Umar bin Khattab. Galak kan gitu, keras luar biasa. Sebelum masuk Islam dia keras, sesudah masuk Islam pun keras. Gak ada bedanya. Yang membedakannya itu adalah kerasnya diarahkan kemana. Sama seperti yang tadi itu. Laki-laki itu memang birahi terhadap perempuan. Mau dia udah nikah, mau belum pun dia tetap birahi terhadap perempuan. Diarahkannya kemana. Nah, Umar itu ketika dia sudah masuk Islam dan sebelum masuk Islam, dia tetap galak. Utsman bin Affan tetap pemalu dan tetap inferior. Sebelum dan sesudah masuk Islam, gak ada yang berubah. Gitu kan? Karena apa? Karena Nabi tidak mengubah jati diri setiap orang. Dan lembaga pendidikan manapun yang mengikuti Nabi tidak akan mengubah jati diri setiap orang. Kamu jago di bidang apa? Khalid bin Walid ngomong, saya tuh gak terlalu ngerti kalau dikasih teks-teks. Saya bukan penghafal yang baik. Saya kalau nerima hadis juga gak akan bisa menghafalnya dengan baik. Tapi saya jago perang. Ya udah, kamu jago perang aja, main perang aja di situ. Bakat kamu ada di situ. Ketemu Ibnu Mas'ud, boro-boro jago perang. Tubuhnya tuh ringkih. Dan Nabi nggak nuntut dia untuk berperang. Kamu tuh jagonya di bidang apa? Ya udah, main di bidang itu. Akhirnya apa? Ada amal jama'i. Setiap orang diperlakukan sesuai dengan bakat minat potensinya. Sama Nabi. Makanya setiap sahabat Nabi karakteristiknya nggak ada yang berubah. Nah,
di dunia modern ada pesantren, ngaku pesantren, tapi tidak nyunah, tidak sesuai dengan karakteristik Nabi. Kamu jagonya apa? Jagonya wirausaha, hafalin Quran. Kamu jagonya apa? Saya jagonya itu adalah bikin coding untuk bisa ngehack situs pemerintah. Oh, kamu harus hafalan Quran. Hah? Semuanya disamaratakan. Pelajarannya sama, cara belajarnya sama, apa-apanya sama. Pada detik itulah pesantren, lembaga pendidikan apapun itu namanya, itu membuat orang-orang yang ada di dalamnya kehilangan jati diri. Dia bakatnya apa saya nggak tahu. Di sini setengah dari orang di sini, saya yakini dia nggak tahu bakatnya apa. Bukan hanya di pesantren abal-abal yang tadi, di sekolah Indonesia ada anak yang jago ngegambar waktu SD, dimarahin sama gurunya. Ada anak yang jago futsal, dimarahin sama gurunya. Akhirnya apa? Pas gede dia bingung, saya kerja apa, bakat saya apa, nggak tahu, kehilangan jati diri. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya dia kuliah, dia sekolah hanya untuk nyari kerja. Dan ketika dia kerja, dia tidak nyaman dengan pekerjaannya. Itu dimulainya dari bawah, bukan hanya pesantren. Banyak lembaga pendidikan di Indonesia yang tidak sesuai sunnah Nabi. Ingat ya, sunnah Nabi itu menghargai identitas yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Di sini ada kan yang misalkan ya, yang jago nyopet tuh di sini ada. Seandainya itu hidup di zaman Nabi, dia tetap akan jago nyopet, tapi nyopetnya diarahkan untuk apa? Seandainya di sini, misalkan Nabi ketemu sama siapa? Ahli ngebunuh. Nabi nggak akan mengubah itu, tapi ditempatkannya di mana? Ada Nabi ketemu sama, saya mau pemalu, saya mau penakut. Nabi tetap tahu di mana dia posisinya. Gitu kan? Nah, itulah gaya pendidikan Nabi yang sekarang sudah tidak dikenali lagi. Makanya ketika tadi ada sebutan, wah saya kehilangan jati diri, mungkin tuh gara-gara itu. Semuanya disamaratakan, harus belajar yang sama di tempat yang sama dengan metode yang sama, bakat minat potensinya dihilangkan. Nah, kalau sudah seperti itu, lalu saya harus gimana? Ya kenali bakat minatnya. Gimana cara mengenali bakat minat? Tahu nggak gimana cara mengenali bakat minat? Kalau kita belajar lebih cepat daripada orang lain pada bidang itu, maka itu bakat kita. Misalkan gini, saya belajar 1,5 tahun untuk ngomong di depan umum. Butuh waktu 1,5 tahun. Pak SBY 10 tahun belajar ngomong. Ingat nggak Pak SBY kalau pidato gimana? Saudara-saudara, jadi, yang harus kita lakukan adalah gini, benar kan? Karena semuanya itu diatur, dipelajari, 10 tahun. Tapi Pak SBY sama saya kalau pidato menangan mana? Bagusan saya. Iya kan? Saya 1,5 tahun, beliau 10 tahun. Tapi kenapa bisa seperti itu? Saya berbakat lebih baik dalam bicara. Bukan berarti dalam mengambil keputusan saya lebih baik. Kan ada jutaan bakat di luar sana gitu. Dalam hal ngomong, jagoan saya. Dalam hal kesabaran beliau, kepemimpinan beliau, dia lebih baik. Katakanlah seperti itu. Nah, kita tuh harus cari bakat, minat, potensi kita tuh dari mana, mengenali diri kita tuh dari mana. Dari pas kita belajar sesuatu lebih cepat dari teman-teman kita, itu bakat kita di situ. Dan ditambah, pas kalau kita lagi ngerjain itu, pas lagi stres pun kita tetap menjalani itu, berarti itu bakat kita. Ada kan yang dikasih stres langsung udahan gitu. Tapi dikasih stres terus aja ngikutin itu terus. Ada yang main Rubik atau ada yang main domino ini dengan yang dijatuhin satu jatuhin semua gitu. Seni main gitu. Itu kan bikin stres. Tapi ada yang bertahan dengan ngikutin itu terus. Karena apa? Itu hobinya. Ada orang cowok-cowok yang main game sampai sticknya tuh dibantingin gitu, tapi besoknya main game lagi. Itu bakatnya di situ. Gitu. Cara untuk mengenal bakat minat potensi dan akhirnya mengenal jati diri. Kita tutup karena kita harus bersiap-siap untuk biasanya masjid itu ada apa-apa kalau mau buka puasa tuh ya. Nggak apa-apa ya panitia ya. Kita tutup, ini sudah 336 pertanyaan, kita anggap ini sebagai sebuah diskusi. Ini pernyataan saya yang tadi itu silahkan koreksi lagi, silahkan kritik saja, tetap skeptis.
silahkan cari sumber-sumber yang lain untuk memperkaya hasanah dan wawasan kita. Terima kasih. Saya pamit, Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.